Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk kembali menyampaikan katekismus pertanyaan yang ke-55 dengan bunyi pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang persekutuan orang kudus? Dan jawaban untuk kita semua adalah setiap orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam Kristus yang akan memperoleh harta rohani serta karunia rohani. Setiap orang percaya yang menyadari akan karunia yang diperoleh harus melayani orang lain sesuai dengan karunia yang diterimanya dari Allah. Hal ini bertujuan untuk menjangkau banyak jiwa untuk Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita sama-sama memahami tentang apa itu persekutuan orang kudus, kita akan masuk dalam poin yang pertama bahwa persekutuan orang kudus itu merupakan orang yang dipanggil daripada kegelapan. Ya, kita baca dalam Efesus 5 ayat 8 firman Tuhan berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa itu persekutuan orang-orang kudus? Persekutuan orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipanggil daripada kegelapan kepada terang Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, dulunya kita jauh dari Tuhan. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan, tetapi bersyukur melalui kematian Yesus di atas kayu salib menjadikan kita sebagai anak-anak yang terang. Sehingga dalam Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mengaku sebagai orang-orang yang bersekutu dan disebut sebagai orang-orang kudus, maka kita harus hidup di dalam terang yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena anak-anak terang itu sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak terang merupakan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa sih persekutuan orang kudus? Yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus. Dalam Roma pasal 5, 12 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa itu persekutuan orang kudus? Persekutuan orang kudus adalah disebut dalam satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, apa sih tubuh Kristus itu? Sehingga disangkut pautkan dengan persekutuan orang kudus. Tubuh Kristus ini bukan berbicara tentang tubuh yang secara fisikal, dan saya punya tubuh, apakah tubuh saya ini adalah tubuh Kristus? No. Tetapi tubuh Kristus berbicara tentang universal, sebuah kesatuan yang di mana dibangun dalam satu kesatuan, yaitu perkumpulan orang-orang percaya. Itulah yang disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja adalah tubuh Kristus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita berhimpun dalam gereja, kita bersatu dalam gereja, kita disebut sebagai satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Sehingga dalam dalam Roma pasal 12 ayat 5 firman Tuhan berkata, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ya di gereja ada jemaat, ada majelis, ada diaken dan lain sebagainya. Kita sama-sama adalah satu tubuh Kristus dan kepala kita adalah Yesus sendiri. Jadi
Mari kita terus hidup dalam kesatuan, mari kita terus hidup dalam persatuan, karena itu adalah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekian katekismus pada kesempatan sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.